Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pemula peternak lele di seluruh Nusantara. Sekarang saya berada di kolam Angga Sengkuni Farm. Beliau ini, teman-teman di sini adalah memijahkan lele hingga ukur tertentu. Nah, Angga Sengkuni Farm ini adalah supplier utama dari Nardita Cash Feed Farm untuk lelenya. Jadi ini dari sini dia dalam ukuran tertentu baru masuk ke Nardita Cash Feed Farm. Kebetulan saat ini saya ditemani oleh Mas Dion. Pagi Mas Dion. Pagi Pak. Mas Dion ini adalah orang yang sama Mas Angga. Kebetulan Mas Angganya masih dalam tahap pengiriman 100.000 bibit lele ke konsumen. Beliau adalah orang yang mengelola kolam di sini. Nah, ini kebetulan ada bibit yang sudah menetas berapa hari nih Mas? Ini kurang lebih umur 10 harian Pak. 10 harian ya? Sudah bebas kasut nih ya? Bebas. Sudah bebas kasut ya. Nah, dari induan berapa nih Mas? Menghasilkan Ini berapa? Dari induan kurang lebih 4 kilo up. 4 kilo up, Bisa tembus 100.000 sampai 150.000 ekor. 100.000 sampai Tapi 150.000. tergantung perawatan kita sih. Betul. Memang bagaimanapun juga, Ya. apapun bibit bagus bagaimana, yang pernah saya bilang tergantung juga perawatan kita, ya seperti Mas Dion juga bilang. Nah Mas, kalau ini bibitnya dari 100.000 sampai 150.000, biasanya faktor kematiannya berapa persen Mas? Kalau Penangannya ekstra bagus? sih bagus. Maksimal 20% itu lebih. 20% udah ini ya, bagus sudah ya. Ya. Bagus ya. Nah ini bedanya sehat-sehat sudah. Sehat, Karena dia ada di bawah. Sortir ini Pak. Oh ini baru pagi sortir sudah ya. Pagi sortir. Ini ukuran rete dan ini brosotannya. Ini rete, Ya. ini brosotannya rete. Yang dimaksud brosotan itu adalah lebih kecil daripada Lebih rete. kecil daripada rete. Ini Nah. tadi jumlahnya per kolam 23 kali 3 ini kurang lebih ada 30 sampai 40.000 ekor. 40.000 ekor teman-teman. Yang kolam ini ya 40.000 ekor. Ini brosotannya kurang lebih hampir sama kayaknya. Lebih kayaknya nih. Lebih dari ini. Lebih daripada ini. Jumlahnya. Nah kemudian yang di kolam kuning itu Mas, kenapa Mas belum di ini ya? Belum disortir? Ini udah disortir baru 3 hari yang lalu. Oh, oke. Berarti lebih gede ya? Lebih kecil. Ini yang unggulan, yang kolam kuning itu. Oh, Yang unggulan. Nah. Dari yang ini. saya pernah bicara soal mana bibit yang unggulan. Nah, sekarang udah mulai kebuka kan teman-teman. Jadi di para pembibit lele itu pasti ada yang unggulan. Nah, ini terbukti kan di sini ada yang kolam unggulan. Ini adalah yang kedua ya Mas ya. Sortir kedua, Ini ini yang adalah sortir terakhir. ketiga. Nah, yang dilepas biasanya rata-rata yang ini. Ya. Yang dilepas awal. Yang itu biasanya spesial. Berapa persen Mas biasanya Mas kalau yang unggulan dari setelah yang bertahan hidup? 30-an. 30%-an ya. 30%. Nah, jadi teman-teman kalau bisa seperti saya ini enak kan komunikasi dengan pembibit mana yang ini. Nah, nanti kita bisa ambil yang ini. Gitu. Nah, penanganan bibit Mas pada saat musim hujan, apakah perlu ditutupin dari air hujan? Sebetulnya sih tergantung orangnya, pakai cara yang mana kan gitu. Kalau saya lebih cenderung ke sini, soalnya panasnya langsung tembus ke Langsung bawah ya. bawah langsung. Ya, memang Tapi saya lebih maksimal untuk perawatan di air. Jadi tiap pagi ataupun sore saya pasti ganti jebol air. ganti air. Entah 30% dari jumlah volume air pertama, tapi langsung kembalikan lagi. Ya, juga terbukti bahwa pergantian air sangat diperlukan. Jadi teman-teman jangan tidak punya rasa sayang nantinya. Betul. Rasa sayang itu masuk ke ini Mas Dian ya. Betul. Wah, itu. Jadi kalau teman-teman lele itu pasti punya rasa sayang semua. Iya. Karena nggak punya rasa sayang dia nggak bakal punya lele bisa sangat Pengamatan gini. dulu. Pengamatan dulu. Nah, ini Mas Dion. Biasanya rata-rata keluar dia itu kalau saya pesanan lain kan ya. Ya lain. Kalau untuk teman-teman itu kan dia lihat bibit kayak gini biasanya sudah ada yang ngambil ya. Sudah ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Tuh, Biasanya teman-teman. itu langsung ada yang ngambil. Lihat bagaimana prospek lele begitu bagusnya. Dia rete itu sudah ada yang ngambil. Jadi istilahnya sudah bebas casut.
kalau dari manusia itu wis bebas gak neteki lah. Hitungannya ngono iku wis sudah laku gitu loh. Nah, kalau lain di saya memang khusus. Nah, yang ini saya incer nih, yang di kolam kuning. Nanti dia biar dibesarkan dulu sama Angga Sengguni Farm, dapat Mas John sama Mas Angga, baru nanti geser ke kolam Nadita. Nah, ini air, ini harus kotor terus loh ya? Harus Pak. Harus ya? Iya. Nah, ini airnya ini dari sini, teman-teman. Masalahnya kalau tebar padat gak pakai kocor, Oksigennya, betul. Jadi salah satu sumber oksigen, kalau kita nggak pakai apa itu mas namanya mesin untuk aerator itu, ya cukuplah dengan ini. Sudah dikocor dan ini ternyata sehat semua kan, lelenya kan. Nah, jadi teman-teman, pembuktian bahwa kita harus memilih bibit di tempatnya pembibit itu benar. Jangan Anda beli apalagi online ya. Online. Oh, kalau online janganlah. Masalahnya kurang pantauannya. Kurang pantauannya ya. Nah, dalam pengiriman Mas John, biasanya menggunakan apa? Apa yang diambil ke sini rata-rata apa? Dikirim. Kalau ke saya kan Mas John kirim kan? Kebanyakan sih kirim juga. Nah, kirim juga ya. Sekarang yang 100.000 itu kirim ya? 100.000 kirim, kemarin kirim. Kemarin juga kirim ya. Kolam sana. Sekarang mau ngawin lagi. Nah, teman-teman kalau butuh bibit, datanglah ke Angga Sengguni Farm. Nggak jauh dari Nadita Cash System. Ya,